Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak soleh dan solehah level 4 dari 4 Torik, 4 Abah, 4 Salman, 4 Khalid. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan jika di antara kita sedang ada yang sakit, mari kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat kita pada hari ini dapat masih belajar melalui PJJ ini ya teman-teman. Dan salat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang dapat mengamalkan sunnah-sunnahnya sehingga kelak diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar materinya tentang kelipatan. Nah, sebelum belajar, mari kita mulai dengan berdoa ya. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari membaca ta'awudz ya. Wahid Islami Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum belajar, Pak Yasid memiliki sebuah pertanyaan untuk game ya, tebak-tebakan lucu. Ya, tebakannya adalah, ya, siapa yang bisa jawab ya? Jika yang bisa jawab, nanti teman-teman jawab dengan menulis di kolom komentar. Ya, tebakannya adalah buah apa yang banyak duitnya? Ya, ayo apa itu? Buah apa yang banyak duitnya? Kira-kira buah apa ya? Nah, buah punya banyak duitnya ya? Ada-ada aja nih pertanyaan Pak Yasid. Ya, namanya juga tebak-tebakan lucu. Nah, nanti teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nah, baik. Nah, hari ini pembahasannya seperti dalam pembahasan sebelumnya yaitu faktor, terus faktor persekutuan dan FPB. Nah, kali ini kita akan membahas pertama yaitu kelipatan. Nanti di pertemuan berikutnya kita baru membahas kelipatan persekutuan. Dan nanti ya ujungnya kita baru bisa mempelajari namanya KPK. Nah, sebelumnya kita harus tahu dan pahami dulu apa itu kelipatan. Nah, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Dari kalimat ini dapat kita pahami teman-teman bahwa kelipatan itu hasil perkalian bilangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contoh tentukan bilangan kelipatan 2. Ditanyakan kelipatan 2. Berarti kelipatan 2 itu tadi di sini apa? Hasil perkalian bilangan. Nah, kelipatan 2 hasil perkalian bilangan. Nah, misalkan perkalian bilangan berarti perkalian 2. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8 dan seterusnya. Nah, maka hasil perkalian bilangan yang belakang ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu yang disebut sebagai kelipatan suatu bilangan, atau di sini lebih tepatnya 2, 4, 6, 8 adalah kelipatan bilangan 2. Nah, kelipatan bilangan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, akhir 20 dan seterusnya ya. Jadi bukan sampai 20 tapi habis setelah 20, 22, 24, 26, 28, 30 dan seterusnya ya. Itu namanya kelipatan 2. Nah, ini pasti punya punya ini kelipatan 1 sampai kelipatan 10. Ini teman-teman boleh di pause, di screenshot, boleh dicatat ulang ya. Ini insya Allah akan membantu teman-teman dalam mempelajari kelipatan
dari pertemuan ini dan pertemuan berikutnya tentang kelipatan. Nah, ini nih kelipatan yang udah Pak tulis di sini adalah hasil perkalian ya. Kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, 5. Ini Pak cuma buat sampai dengan perkalian 10 atau kelipatan ke-10. Sebenarnya ini nanti masih ada seterusnya dan lanjut terus gitu ya, teman-teman. Nah, baik. Berikutnya ada contoh soal seperti ini, teman-teman ya. Tentukan 4 bilangan kelipatan 5 yang pertama. Teman-teman, ulangin. Tentukan 4 bilangan kelipatan 5 yang pertama. Jadi, suruh menentukan 4 bilangan dari kelipatan 5 yang pertama. Nah, kelipatan 5 berapa? Pertama, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tapi diminta cuma 4 bilangan. Berarti 5, habis 5, 10, 15, 20. Nah, maka jawabannya hanya ada 4 bilangan sini, yaitu 5, 10, 15, dan 20. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal latihan. Soal latihannya adalah tentukan 4 bilangan kelipatan 7 yang pertama. Nah, seperti contoh di awal. Jadi, tadi 4 bilangan kelipatan 5 yang pertama. Sekarang 4 bilangan kelipatan 7 yang pertama. Berarti kita kelipatan 7 yang pertama mulai dari berapa? 7 kali 1. Berarti 7. Setelah 7, 14. Setelah 14, 21. Setelah 21, 28. Nah, nanti teman-teman, jika ada yang masih belum lancar perkaliannya, nanti teman-teman bisa menggunakan penjumlahan ya. Misalkan kelipatan 7 pertama berarti 7 ya. 7. Keduanya masih belum hafal nih, 7 kali 2. Berarti menggunakan 7 tambah 7 ya. 7 tambah 7. Nanti setelah dihitung 14. Nah, 14 kelipatan berikutnya belum hafal juga. Berarti dari 14 tambah 7 lagi. Terus masih belum hafal lagi. Kan 14 tambah 7, 21. 21. Habis 21 kelipatan berikutnya belum hafal lagi. Tambah 7 lagi. Nah, jadi jangan malu untuk menjumlahkan ya. Atau belajar menghafalkan perkalian. Jadi kalau masih belum hafal, bukan berarti berhenti menghitung ataupun asal-asalan, tapi berusaha dengan cara menjumlahkan. Nah, nanti insya Allah lama-kelamaan jika kita sering berlatih akan hafal ya teman-teman ya. Nah, ini dia jawabannya. Jadi 4 bilangan kelipatan 7 pertama adalah 7, 14, 21, 28. Ingat ya, di sini ada kalimat, ada kata pertama. Nah, diminta kelipatan 7 yang pertama. Berarti dimulai dari 7 ya, jangan dimulai dari 14 atau dari 21, tapi dari 7 atau dari kelipatan yang diminta, yaitu di sini kelipatan yang diminta kelipatan 7 dikali 1. Jadi kalau ditanyakan tentukan 4 bilangan kelipatan 8 yang pertama, berarti 8 kali 1 dulu. Misalkan tentukan 4 bilangan kelipatan 9 yang pertama, berarti 9 dikali 1 dulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Berikutnya, contoh berikutnya adalah latihannya. Nah, ini dia. Tentukan kelipatan 8 yang kurang dari 50. Nah, berarti kita suruh menentukan kelipatan 8, tapi kurang dari 50 ya. Ini jawabannya. Berarti pertama kita mesti dulu kelipatan 8 berapa? Itu dari 8 kali 1 atau dari 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Tapi di sini dimintanya adalah kurang dari 50. Berarti tidak melebihi angka 50, yaitu cuma sampai 48 ya. Kenapa? Karena 56 dan seterusnya itu melebihi 50. Berarti jawabannya ini yang Pak kotakin warna merah ya, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Mudah ya teman-teman ya. Insyaallah buat teman-teman yang saat ini mengikuti program hafalan perkalian dan aktif dan semangat dalam menghafal perkalian, insya Allah akan lebih mudah lagi dalam mengerjakan soal-soal kelipatan bilangan. Oke, berikutnya, nah ini ada soal cerita, masih berhubungan dengan kelipatan. Ya. Setiap hari ibu memasak makanan yang sehat dan bergizi untuk kita. Karena itu, ibu suka berbelanja ke pasar. Jika ibu berbelanja setiap tanggal yang berkelipatan 3, nah ada kata kuncinya itu, ibu berbelanja setiap tanggal yang berkelipatan 3. Nah, kelipatan 3,
Maka pada tanggal berapa sajakah Ibu berbelanja di bulan September? Nah, berarti cara menjawabnya kita bisa memanfaatkan kalender yang ada di rumah kita ya teman-teman ya. Pak Yazid tampilkan kalender Pak Yazid. Kalender bulan September. Ibu diminta. Terus Ibu berbelanja apa? Setiap tanggal yang berkelipatan 3. Berarti kita mulai dari dulu tanggal 3 kali 1 berapa? 3. Berarti tanggal 3 dulu. Nah, 3. Selanjutnya 3 kali 2, 6. Berikutnya 3 kali 3, 9. 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. 3 kali 9, 27. 3 kali 10, 30. Nah, tanggal-tanggal yang dilingkarkan oleh Pak Yazid ini adalah merupakan kelipatan 3. Nah, maka pada tanggal inilah ibu kita berbelanja di pasar. Maka jawabannya adalah, nah, ibu berbelanja pada tanggal 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 di bulan September. Seperti itu ya teman-teman ya, sangat mudah ya. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya untuk menambah kelancaran teman-teman dapat berlatih secara mandiri ya, mengerjakan 3 soal pada layar berikut. Cara-caranya sama seperti dengan yang sudah dibahas di sebelumnya ya, kita latihan bersama, silakan dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, saat mengerjakan teman-teman silakan di-pause ya, di-pause ya, atau diberhentikan dulu videonya. Nah, karena apa? Karena buat mengerjakan dulu ya, atau mencatat soalnya dulu atau langsung mengerjakan di buku tulis boleh. Nah, karena setelah ini nanti jawabannya akan langsung tampil di layar ya. Tetapi teman-teman jangan langsung lihat jawabannya ya. Masih yakin teman-teman level 4 ini anak yang soleh dan soleha akan berusaha secara mandiri dan jujur ya untuk mengerjakannya. Oke, silakan di pause dari sekarang. 1, 2, 3, di pause. Oke, baik teman-teman, bagaimana? Sudah dikerjakan? Nah, mari kita coba periksa jawabannya ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia kunci jawabannya. Silakan dicocokkan apakah tadi sudah benar atau mungkin ada yang salah atau kurang tepat. Nah, baik. Nah, jika teman-teman sudah mengerjakan dan sudah diperiksa, nanti tidak perlu dikirim ke Pak Yazid. Ini sebagai latihan saja. Tapi setelah video ini berakhir, nanti teman-teman boleh bermain games ya. Ada namanya games Kahoot. Nah, nanti tidak perlu mendownload aplikasi gamesnya, cukup diklik linknya saja di WhatsApp. Nanti langsung keluar masukin nickname, masukin nama teman-teman, masukin nama, boleh nama panggilan, boleh nama lengkap, dan langsung dimainkan ya. Nah, cara bermain game dan terus raih poin tertinggi ya. Oke, semoga nanti bisa menambah kelancaran teman-teman dalam belajar kelipatan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa masih ada kurang jelas, boleh teman-teman ulang lagi atau simak ulang video ini. Dan jika masih ada yang kurang jelas juga, boleh menghubungi Pak Yazid di nomor biasa ya. Oke, mari kita akhiri pembelajarannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lanjutkan dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.